Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama, selalu dalam lindungan Tuhan, hidup sukses dan bahagia, panjang umur, serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala berkat, karunia, dan rezeki ini, sehingga kita masih sehat dan bisa terus berkarya. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya ini, yaitu sebuah channel yang bertujuan utama untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasinya atau apa solusinya, inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh mengajukan pertanyaannya. Silakan ketik di dalam kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama di video berikutnya. Oke? Bagi teman-teman yang belum resmi bergabung di channel ini, silakan subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Di dalam channel ini teman-teman bukan hanya boleh mengajukan pertanyaan saja, namun juga boleh curhat, boleh juga berbagi pendapatnya. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman cari video-video yang sudah ada di dalam channel ini, lalu temukan pembahasan-pembahasan pertanyaan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian silakan ketik di dalam kolom komentar ya. Oke. Saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasi, apresiasi, dan dukungan dari kebaikan hatinya. Semoga kebaikan hatinya dapat bermanfaat bagi sesama dan kebaikan hati teman-teman akan tercatat oleh Tuhan sebagai jasa pahala sehingga dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Namun seperti biasa sebelumnya kita akan cek dulu pertanyaan seperti apa yang sudah masuk. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan secepatnya. Karena pertanyaan yang duluan masuk itulah yang akan kita bahas. Di sini ada salah satu teman kita bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara ikhlas memaafkan seseorang yang sudah menghancurkan kondisi psikis kita? Bagaimana teman-teman? Silakan berbagi pendapatnya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Di sini saya akan membahas sekilas pertanyaan dari teman kita ini. Bagaimana cara ikhlas memaafkan seseorang yang sudah menghancurkan kondisi psikis kita? Caranya yaitu dengan mengasihi dan mengampuni. Hanya dengan membangkitkan cinta kasih di dalam diri, kita baru bisa memaafkan dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Sebenarnya orang yang telah mencelakai kita secara fisik maupun psikis itu, ia juga mengalami penderitaan akibat dari perbuatannya. Ia juga menanggung dosa karmanya sendiri. Jadi dengan alasan demikianlah kita mengasihinya, sehingga kita dapat mengampuni dan ikhlas memaafkannya. Lihatlah bagaimana orang itu melewati harinya setelah mencelakai hidup kita. Ketahuilah penderitaan apa saja yang sudah ditanggung oleh dirinya. Mungkin saja penderitaan bersalah itulah yang terus menghukuminya. Setiap orang pada akhirnya akan menyadari kesalahan dirinya kepada orang lain. Bedanya hanya ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat saja. Bila mana kita melihat orang yang pernah berbuat jahat terhadap kita itu, kehidupannya baik-baik saja, bukan berarti kejahatan yang pernah dilakukannya itu tidak ada balasannya. Pasti berbalas, hanya soal waktunya saja. Cepat atau lambat, tidak ada orang yang bisa menghindari karmanya sendiri. Namun bila kita baik kepada orang yang pernah berbuat jahat terhadap kita, itu akan lebih cepat menyadarkan orang tersebut. Sehingga ada penyesalan di dalam hatinya atas perlakuannya waktu dulu. Percayalah, orang tersebut akan terus berusaha untuk menebus dosa kesalahannya terhadap diri kita. Jadi kekuatan dari mengasihi dan mengampuni itu sangatlah besar manfaatnya.
Hanya yang jadi masalahnya adalah kita sulit untuk benar-benar tulus, ikhlas mengampuni dan memaafkan orang yang pernah mencelakai hidup kita. Jika kita ingin merasakan manfaat dari mengasihi dan mengampuni, maka lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Nah, di sini ada catatannya. Kondisi psikis yang sehat itu perlu dijaga dan dipupuk dari sejak dini. Pesan bagi orang tua. Wahai para orang tua, jagalah baik-baik kondisi psikis anak-anak Anda. Sebab itu sangat menentukan masa depannya. Kelak apakah ia menjadi anak yang berbakti atau tidak, itu tergantung pada kondisi psikisnya yang terbentuk di masa kanak-kanaknya. Apabila sang anak mengalami kerusakan atau kehancuran pada kondisi psikisnya di masa kanak-kanaknya, maka kemungkinan besar itu akan menghancurkan masa depannya. Dan bila itu terjadi, maka sebagai orang tua juga tidak akan mendapatkan seorang anak yang cukup berbakti. Jadi bila Anda sebagai orang tua merasa anak Anda tidak berbakti kepada Anda, maka jangan langsung menyalahkan sang anak. Akan tetapi introspeksi diri dan renungkanlah. Apakah anak Anda ketika di masa kanak-kanaknya itu tidak bahagia? Jika jawabannya adalah benar, anak Anda tidak bahagia di masa kecilnya, maka ibarat kata Anda sedang memanen apa yang telah Anda tanamkan itu. Pesan terakhir bagi para orang tua. Wahai para orang tua, anak Anda adalah darah daging Anda sendiri. Jika Anda merasa sakit hati bila mana anak Anda dimarahin, dibentak-bentak oleh orang lain, maka jangan suka memarahi, membentak-bentak, apalagi memukul anak-anak Anda. Sebab itu sama saja Anda sedang menyakiti diri sendiri. Demikian ya. Bila mana ada teman-teman yang ingin menambahkan pendapatnya, dipersilakan ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama, selalu dalam lindungan Tuhan, hidup sukses dan bahagia, panjang umur, serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Cukup sampai di sini. Salam damai sejahtera. Terima kasih.